Film dimulai dengan diperlihatkannya seorang pria tua yang bernama Mike. Dia adalah seorang polisi. Dia sedang mendatangi TKP penemuan mayat seorang remaja. Ternyata remaja tersebut meninggal karena overdosis. Kemudian kita diperlihatkan dengan sepasang kekasih yang sedang dimabuk asmara. Mereka berdua adalah John dan Ruby. Mereka berdua sama-sama pecandu pil koplo. Saat itu John melamar Ruby, dan Ruby pun tampak sangat bahagia. Pada suatu hari Ruby berniat insaf dan ingin menjauhi pil koplo. Dia pun mengajak John untuk juga berhenti menggunakan pil koplo. Akhirnya mereka pun sepakat untuk tobat dan kembali ke jalan yang benar. Lalu Ruby membuang semua pil koplo dan peralatan terlarang agar mereka tidak memakainya lagi. Lalu saat di tempat kerja, John yang berusaha berhenti memakai pil koplo terlihat cemas dan gelisah. Lalu teman kerjanya berbaik hati dan menyuruh John untuk pulang beristirahat. Ruby dan John yang sedang berusaha terlepas dari jeratan pil koplo mencoba melalui semuanya bersama-sama. Selang beberapa minggu, John pergi ke sebuah toko perhiasan untuk melihat-lihat sebuah cincin, tapi karena belum memiliki uang, dia pun mengatakan kepada penjaga toko akan kembali lagi bila sudah dapat mengumpulkan uang. Saat keluar dari toko, tiba-tiba datanglah seorang pria yang bernama Elvis. Di mana John dan Ruby selama ini mendapatkan pil koplo melalui Elvis. Saat itu Elvis memberikannya pil koplo, tapi John mengatakan bahwa sekarang dia sudah tobat dan tidak mau memakainya lagi. Saat sampai di rumah, John bercerita kepada Ruby tentang apa yang baru saja dia alami. John juga mengatakan bahwa dirinya takut bila nantinya mereka tidak bisa melalui semua ini. Tetapi Ruby memberikan semangat dan keyakinan bahwa mereka pasti bisa melewatinya. Keesokan harinya, John dan Ruby berboncengan dan akan pergi ke acara ulang tahun keponakannya. Saat sampai di rumah, mereka pun disambut oleh Peter yang merupakan ayah tiri dari Ruby. Ruby kemudian bertemu dengan kakak perempuannya dan bercerita bahwa dia dan John sudah bertunangan dan mereka berdua sekarang juga sudah berhenti memakai pil koplo. Sang kakak pun senang mendengar kabar tersebut. Saat sedang makan siang bersama, John mengatakan bahwa dirinya dan Ruby sudah bertunangan. Awalnya ibu Ruby menolak, tetapi John berusaha meyakinkannya bahwa dirinya benar-benar serius. Kemudian sang ibu pun merestuinya dan berpesan agar John selalu menjaga Ruby dan jangan mengecewakannya. Hari demi hari mereka berdua lewati dengan bahagia. Mereka selalu bersama dan menikmati kehidupan baru mereka yang sudah terlepas dari pil koplo. Suatu hari saat John pulang dari tempat kerja, ada Elvis yang menemuinya. Saat itu kehadiran Elvis tidak disambut baik oleh John, lalu Elvis pun pergi. Saat di tengah jalan Elvis bertemu dengan Ruby, lalu Elvis berbohong dengan mengatakan bahwa dia baru saja bertemu dengan John untuk mengantarkan pil koplo. Ruby pun nampak gelisah. Akhirnya Elvis mempengaruhi Ruby dan memberikannya pil koplo. Saat berada di rumah, Ruby berkata kepada John bahwa besok keponakannya akan dibaptis dan Ruby sebenarnya juga ingin ikut. Tapi dia merasa masih belum pantas untuk dibaptis. Ruby pun juga bersikap dingin kepada John, yang dia kira John benar-benar menggunakan pil koplo lagi. Pagi harinya, John yang bangun tidur menghampiri Ruby dan mengajaknya mengobrol, tapi Ruby hanya diam saja. Lalu John mendekati Ruby, dan ternyata Ruby sudah meninggal. Ternyata Ruby telah memakai pil koplo yang diberikan oleh Elvis, sehingga dia mengalami overdosis. Dengan perasaan yang kacau dan sedih, John mengabulkan permintaan terakhir Ruby yang ingin dibaptis. Sang pendeta pun mengatakan apakah John juga ingin dibaptis, tetapi John mengatakan bahwa dia masih harus melakukan beberapa dosa lagi. Sang polisi Mike yang menangani kasus ini tahu betul dengan karakter John. John yang merupakan mantan prajurit dapat dipastikan akan menghabisi semua orang yang berhubungan dengan kematian Ruby. Lalu Mike memerintahkan anak buahnya untuk mencari keberadaan John. Saat itu John sudah bersiap-siap untuk memulai aksinya. Kemudian dia mendatangi Elvis. Dia bertanya kepada Elvis siapakah pemasok barang haram tersebut. Sesaat kemudian, John pun menghabisi Elvis.
Lalu John mendatangi 2 orang pengedar lainnya dan menanyakan keberadaan bos besar mereka. Setelah mendapatkan beberapa informasi, John pun langsung pergi. Lalu Mike yang datang ke lokasi, kemudian menginterogasi pengedar tersebut untuk mendapatkan informasi. Karena Mike harus lebih dulu menemukan John sebelum John bertindak semakin brutal. John yang sudah mengetahui markas bos besar pun mengintai dari kejauhan. Lalu terlihat ada sebuah mobil keluar dari markas, kemudian John bergegas pergi untuk menghadangnya. John langsung menembak sang sopir, kemudian dia mengebom mobil tersebut yang di dalamnya banyak terdapat pil koplo. Lalu John sendirian menerobos masuk ke dalam markas. John menghabisi satu persatu anak buah dari si bos besar. Kemudian ada salah satu orang yang berlari ke dalam hutan. John pun mengejarnya dan berhasil mendapatkan orang tersebut. Saat John akan menembaknya, tiba-tiba Mike datang. Mike pun berusaha menenangkan John. Dia mencoba merayu John agar tidak lagi menghabisi orang-orang, karena Ruby tak akan pernah kembali meskipun John melakukan ini semua. John yang mulai luluh akhirnya menuruti perintah Mike. Tapi tidak disangka, ada seseorang yang muncul lalu menembak rekan Mike yang merupakan seorang polisi wanita. Kemudian John dan Mike pun langsung menghabisi orang-orang tersebut. Singkat cerita, John akhirnya berhasil menemukan siapakah bos besar pemasok barang haram tersebut. Tidak disangka, bos besar tersebut ternyata adalah Peter, yang merupakan ayah tiri dari Ruby. Mereka pun saling adu argumen. Setelah itu, John memberikan barang haram seperti yang telah dipakai oleh Ruby, agar Peter merasakan juga seperti apa yang dirasakan oleh Ruby. Tapi Peter kemudian mengeluarkan pistol dan akhirnya mereka berdua pun berkelahi. Akhirnya John berhasil menyuntikkan barang haram tersebut ke tubuh Peter, dan sesaat kemudian Peter pun meninggal. Lalu John menemui sang pendeta dan mengatakan bahwa dirinya sudah siap untuk dibaptis. Dan film pun selesai.